Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ya ke majelis ini untuk sama-sama mempelajari kitab Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah ya, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan insya Allah pada malam ini kita akan membahas bab yang ke-16 ya, Al-Bab As-Sadisa Asyara. Membahas tentang dua mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi antum yang punya kitab silakan dibuka halaman 92 ya. Fi ainailahi ta'ala ya, tentang sifat zatiyahnya Allah taala ya, kedua mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ketemu ya? Silakan dibuka halaman 92 ya. Baik, qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Ibnu Al-Utsaimin, mazhabu ahli sunnati wal jamaati ya. Apa yang dipahami oleh mazhab ahli sunnah wal jamaah, anna lillahi ainain isnatain, bahwasanya Allah taala itu punya dua mata, ainain isnataini, yanzuru bihima haqiqatan alal wajhil laiki bih. Allah melihat bihima dengan kedua mata tersebut hakikatan ya, secara hakiki, alal wajhi allaik bihi, sesuai tentu dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wahuma, dan keduanya atau kedua mata, minas sifati zatiyati sabitah bil kitabi was sunnah, di antara sifat-sifat zatiyahnya Allah taala yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya ya, disebutkan ya dalam beberapa ayat itu nanti. Nah, jadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian, jadi ini bukan majazian tapi hakikotannya. Memang betul-betul Allah melihat dengan kedua matanya. Yang tentu saja berbeda dengan mata makhluk ya. Jadi hatani al-ainani la yumasilani li ayuni al-makhlukin ya. Tidak sama dengan mata makhluk. Ya, makhluk ya, baik manusia ataupun selain manusia ya. Dan mata manusia itu berbeda. Manusia aja matanya beda-beda kan? Atau manusia dengan hewan juga beda-beda. Nah, maka kalau kita mendapatkan ada dalil yang menerangkan Allah itu punya mata, jangan pernah kita menganggap mata Allah sama dengan mata kita. Wong mata manusia aja beda-beda itu. Apalagi mata Allah Azza wa Jalla. Tentu saja juga berbeda dengan mata makhluk ya. Jadi jangan disamakan. Itu. Nah, dalil dari Al-Quran misalnya disebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 14 ya. Wa min adillatil kitabi qauluhu ta'ala tajri bi ayunina. Tajri yaitu maksudnya ini perahu itu berjalan di bawah pengawasan kedua mata atau mata kami ya, bi ayunina. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, bagi
mereka yang pernah belajar bahasa Arab tentu akan bertanya-tanya. Ayun itu jamak dari ain, ainun, ainani, ayunun. Nah, ini gimana gitu? Katanya Allah punya dua mata. Sementara di dalam ayat ini surah Al-Qamar ayat ke-14 ini disebutkan dalam bentuk jamak. Nah, itu. Maka sebagian orang yang melakukan tahrif mereka mengatakan ayat ini menunjukkan akan adanya majas ya. Majas itu bukan hakiki. Apa bahasa? Majas dalam bahasa Indonesia juga jadi istilah ya, majas ya. Apa itu? Perumpamaan ya. Jadi bukan hakiki kata mereka. Karena menurut mereka ya, li'annana na'lam ilmal yaqini anna hadhihi safinah lam takun fi ainillahi ta'ala wala mulasaqatan li ainillahi ta'ala. Karena kita yakin betul kata mereka bahwa perahu yang berjalan itu lam takun fi ainillahi ta'ala. Tidak ada di mata Allah Ta'ala. Dan tidak pula nempel ke matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ba di situ kata mereka bukan ba zarab, bukan pula ba lil mulasiqah ya. Maka berarti ini harus dipahami secara majazi, bukan hakiki. Nah, tapi dibantah kata saya Ibnu Al-Utsaimin, lakinna naruddu alaihim, kita bantah mereka bahwa uslub yang ada ini adalah al-uslub al-arabi. Ungkapan yang ada dalam Al-Quran ini merupakan ungkapan berbahasa Arab. Gitu. Al-uslub al-arabi. Jadi maksud tajri bi aini au bi ayunina itu artinya ya, perahu itu berjalan ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Allah melihat ya, dengan mata Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjaganya. Nah, sama seperti kita juga ya. Maksudnya kita di situ orang-orang Arab ya, ketika dia mengatakan sesuatu kepada orang yang dia cinta misalnya, anta fi aini atau anti fi aini. Anti fi aini. Engkau selalu berada dalam pengawasanku gitu ya. Artinya anna min siddati mahabbati laki, bahwa karena ya, besarnya cintaku kepadamu, ulahidzuki bi aini, maka aku selalu perhatikan dirimu dengan mataku. Nah itu. Fala wala tagibu anni, sehingga engkau tidak pernah hilang dariku ya, karena diawasi terus. Nah, ini istilah yang orang Arab juga biasa mengungkapkan itu. Jadi bukan berarti ba di situ menunjukkan bahwa perahu itu ada di matanya Allah, ya tentu saja tidak ya. Nah, ini ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, sementara disebut dengan bentuk jamak ya, bi ayunina, itu maksudnya apa? Kalau dua kan ainaini snatain ya. Ini ayun. Ayun tadi jamak daripada kata ainun. Jawabannya gimana? Nah, sehingga maaf, ada orang-orang yang nggak benar tuh kalau dibilang Allah punya mata Allah dua. Wong buktinya dalam Al-Quran ada kok ayat yang menunjukkan mata-mata kami. Ya. Kata mereka itu bantahan gitu. Bagi sebagian orang yang meyakini Allah itu punya dua mata. Dijawab oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Wal jawabu ala dzalika ma sayati insyaallah taala. An naqul ya. Jawabannya seperti yang akan datang insyaallah. Nah, lalu kita katakan apa? Innal jam'a fil lughatil arabiyyati minal ulama ya. Man yara anna aqalluhu isnani. Jamak dalam bahasa Arab ya. Menurut para ulama ya, anna aqalluhu isnani, bahwa ya
jamak itu yang sesedikit-sedikit jamak itu adalah dua. Sesedikit-sedikit jamak itu adalah dua. Nah, paham maksudnya ya? Jadi kalau ada benda dua itu sudah masuk kategori jamak. Walaupun memang secara spesifik dalam bahasa Arab kalau dua itu disebut musanna al-mufrad al-musanna al-jam'u. Al-jam'u. Tapi sebenarnya dua juga sudah masuk kategori jamak. Lebih dari satu itu sudah masuk kategori jamak. Apa buktinya? Nah, buktinya disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 4 yang bercerita tentang istri-istri Rasulullah SAW ya. Yang waktu itu ada sedikit masalah ya. Aisyah dengan Hafsah ya. Yang ya dalam tanda kutip ya mereka berdua membicarakan ya, sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia Hafsah. Ada cerita kepada Aisyah. Nah, kemudian Allah sampaikan bahwa ternyata Hafsah tidak bisa menyimpan rahasia. Nabi mengatakan jangan ceritakan, beliau ceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini lalu itu dianggap suatu kesalahan karena telah membuka rahasia walaupun kepada sesama istri Nabi SAW. Akhirnya disuruh taubat ya. Maka dalam surah At-Tahrim ayat 4 itu ada ayat berbunyi in tatuba ilallahi jika kalian berdua yaitu Aisyah dan Hafsah bertaubat kepada Allah Ta'ala faqad sogot qulubukuma. Nah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Bapak-bapak dan ibu sekalian perhatikan pada kalimat faqad sogot qulubukuma. Ya, artinya apa tadi? Hati kalian berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Sogot, condong, menerima kebaikan. Qulubukuma, hati kalian berdua. Coba bayangkan. Qulub itu bentuk jamak dari kata qalbun. Kalau bentuk musananya apa? Qalbani atau qalbaini, ya. Tapi kenapa Allah menggunakan qulubukuma? Apakah Aisyah punya hati lebih dari satu? Apakah Hafsah punya hati lebih dari satu? Loh, kok kenapa Allah menggunakan qulubukuma? Nah, inilah bukti. Secara faktual hati setiap orang itu satu. Tapi Allah kok menggunakan qulubukuma? Karena Aisyah punya hati satu, Hafsah punya satu hati. Nah, lalu oleh Allah diungkapkan dengan istilah qulub. Nah, berarti karena dua hati itu sudah merupakan bentuk jamak gitu. Jadi kalau tajri bi ayunina, perahu itu berjalan di bawah pengawasan ayun, berarti dua mata kami. Ayun di situ tetap maknanya adalah dua gitu. Nah, ini karena anna aqallu al-jam'i isnani. Karena sedikit-sedikitnya jamak itu ada dua. Nah, itu jawabannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jelas ya? Karena ya itu. Lalu ada ini. Ada pernyataan misalnya, inna aqallal jam'i salasatun wa la yumkinu an yakuna aqallul jam'i isnaini illa bidalilin syar'iyyin aw hissiyyin. Nah, sesungguhnya jamak paling sedikit itu 3. Tidak mungkin. Nah, sedikitnya jamak itu 2, enggak mungkin kecuali ada dalil syar'i atau dalil hissi. Syar'i itu dalil syar'i dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil hissi itu apa? Dalil yang bisa diindra gitu ya. Indrawi lah. Kata
faqad sagat qulubukuma, ini sebenarnya dalil ala annahu mas ala annahu masnani, bahwa yang dimaksud kulub pada ayat berapa tadi? 4 ya. Ya, 4 surat Tahrim itu secara hissi, ya, perasaan yang bisa diindra, ya 2 gitu. Hati Aisyah dan hatinya Hafsah. Itu secara hissi. Nah, secara dalil syar'i, orang kalau sholat berdua itu disebut sajamah atau tidak? Berjamaah. Imam 1, makmum 1. Kan cuma 2. Apakah disebut sajamah? Iya. Nah, itu dalil syar'inya. Jadi, walaupun memang hukum asal jamaah itu adalah 3 ke atas, tapi sebenarnya 2 juga sudah termasuk kategori jamaah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian dalil dari Al-Quran itu tadi ya. Ini dalil dari sunnah. Nah, yaitu hadis Nabi SAW ya. Di mana beliau mengatakan inna rabbakum laisa bi'awar. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya Tuhan kalian itu tidaklah awar. Apa artinya awar? Buta sebelah. Nah, inna rabbakum laisa bi'awar. Nah, buta sebelah. Nah, sementara Dajjal itu buta sebelah. Jadi Dajjal itu bermata 1 atau buta 1? Ayo, Dajjal. Ayo. Dajjal itu bermata 1 atau bermata 2 tapi yang 1 buta? Nah, itu. Maka keliru kalau ada orang mengklaim ada orang lahir matanya 1, itu Dajjal katanya. Atau minion, ada minion itu ya. Itu nggak benar. Dajjal itu matanya 2, cuman yang 1 buta. Nah, kan ada itu digambarkan bermata 1 itu ya. Itu mungkin bukan Dajjal, Dujul itu ya. Nah, itu banyak orang keliru itu. Benar atau tidak? Kan orang nganggap yang bermata 1 itu Dajjal kan? Padahal awar itu bermata 2, cuman yang 1 buta. Kalau a'ma, dua-duanya buta. Bedanya itu. Nah, ini istilah penting. A'ma sama awar itu bedanya di situ. Kalau a'ma kedua-duanya nggak bisa lihat, kalau awar salah satunya bisa lihat. Maka sekali lagi keliru orang yang mengatakan Dajjal itu bermata lalu digambarkan matanya 1 gitu ya, tengah-tengah. Nah, itu nggak benar. Ya, nggak benar. Ya, yang 1 menonjol gitu ya, seperti buah anggur. Nah, itu ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, Dajjal ini memang sangat besar fitnahnya. Nah, sampai-sampai dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Ma min fitnatin baina khalqi Adam ila an taquma sa'ah akbar min fitnatid Dajjal." Tidak ada fitnah antara Allah ciptakan Adam sampai terjadi hari kiamat yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Fitnah terbesar itu ya fitnah Dajjal. Karena ada fitnatun nisa, ada fitnatul amwal ya. Ada apa lagi? Fitnatul aulad. Nah, itu enggak seberapa jika dibanding fitnatul Dajjal. Maka dalam sholat itu Nabi betul-betul menganjurkan. Nah, idza tasyahada ahadukum, kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian membaca tasyahud akhir ya, tasyahud maksudnya belum selesai ini udah salam. Itu lain perkara itu ya. Fal yata'awwadz, maka hendaklah dia memohon perlindungan billahi kepada Allah taala min arba'in, dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu. Sampai-sampai Taus bin Kaisan rahimahullah, seorang ulama tabi'in,
ketika melihat anaknya sholat, lalu anaknya selesai sholat ditanya, ya bunayya, apakah engkau dalam tasyahudmu membaca doa mohon perlindungan dari 4 perkara seperti diperintahkan oleh Rasul? Kata putranya, la ya abati, tidak, aidis sholat, ulangi sholatmu katanya. Disuruh ulangi sholat. Ini seorang ulama tabi'in. Karena itu jelas diperintah oleh Nabi, falyata'awwadz billahi min arba'in itu ya. Nah itu, ini bahayanya Dajjal. Nah, kalau kita baca hadis-hadis tentang Dajjal, wah itu ngeri ya. Jadi Dajjal itu ketika orang disuruh untuk menyembah dirinya, kalau dia tidak mau, orang-orang misalnya ada satu kampung, kamu sembah aku, Pak Buduni, Pak Abau nggak mau, apa yang terjadi? Maka langsung seketika ya, bumi mereka yang mereka pijak tempat tinggal mereka langsung oleh Dajjal ya, disuruh untuk menjadi gersang seketika gersang. Nah, sebaliknya kalau mereka mau ya menyembah si Dajjal ini, kalau gersang kan pohon-pohon jadi kering, rumput-rumput kering, hewan ternak nggak bisa makan. Nah, itu ngeri. Lalu kalau dia datang ke suatu kaum, lalu dia mengatakan Pak Buduni, lalu disembah, payak budunahu, kalau daerah itu kering, si Dajjal langsung nyuruh langit, ya wahai langit, ya turunlah hujan, payak murus samaa fatumtir, wal ardo fatunbit, payasbahuna mukhsibin, wa hadhihi fitnatun kabirah. Ini fitnah besar. Jadi kalau dia datang ke suatu negeri, negeri itu kering kerontang, tidak subur tanahnya. Tapi ketika Dajjal itu datang, disuruh mereka menyembah Dajjal, mereka mau, langsung langit disuruh nurin hujan, langsung turun hujan. Bumi disuruh menumbuhkan pepohonan, langsung tumbuh pohon tuh. Kira-kira gimana tuh fitnah itu? Wong di kita itu orang baru ada bisa menggandakan uang dengan tipu-tipu aja udah banyak pengikutnya. Iya kan? Nah, ini gimana kalau seperti Dajjal itu? Ya memang Allah berikan dia kemampuan untuk itu. Itu fitnah, makanya fitnah. Untuk ya, ujian bagi manusia. Nah, ini ya. Nah, itu keterangan tambahan terkait dengan masalah Dajjal ya. Kemudian dalil lain. Dajjal itu sekarang Dajjal yang dimaksud yang tadi itu. Tapi belum keluar ya. Sudah ada, cuman belum keluar. Nah itu. Nah ini ya, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian dalil kedua yaitu hadis Nabi SAW. Ya, riwayat Imam Muslim ya, atau riwayat Imam Ahmad maaf ya, riwayat Imam Ahmad. Yanzuru ilaikum. Ya. Jadi Allah Ta'ala melihat kepada kalian ya, yanzuru ilaikum azilina qanitin. Azilina qanitin ya. Dalam keadaan kesusahan dan putus asa. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Bab bima angkarat al-Jahmiyah wa qala al-Busairi. Hada isnad fihi maqal wa dha'afahu al-Albani fi ad-dha'if fi Sunan Ibnu Majah. Tapi ini didhaifkan ya hadisnya oleh Syekh Al-Albani. Nah, didhaifkan dalam kitab Dhaif Ibnu Majah ya, Ibnu Majah. Nah, andai kata hadis ini dhaif ya, seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani, maka hadis yang pertama sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Andai kata ini hadisnya dhaif. Tapi andai kata ini hadis sahih, maka istidlal dengan hadis ini bahwa Allah punya mata adalah kata yanzuru ilaikum itu. Nah, ini ya, Bapak-bapak dan sekalian, tapi tadi ada ulama hadis seperti Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif. Nah, yaitu. Kemudian dalil yang ketiga, berarti kalau itu dhaif ya dalil pertama sudah cukup yang menunjukkan bahwa Allah itu punya mata dan mata Allah tidak buta satu ya. Inna rabbakum
Berarti kalau tidak buta satu, dua-duanya bisa melihat. Inna rabbakum laisa bi'awar. Itu udah cukup sebenarnya. Tapi ada hadis lain, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Hijabuhu nur, ya. Hijabuhu an-nur. Jadi yang menghalangi ya kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Hijabnya adalah cahaya. Walau kasyafahu, andai kata Allah membuka hijabnya itu, menyingkap hijabnya, la ahraqat sabahatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Nah, maka niscaya cahaya wajah Allah taala itu ya akan membakar, ya, la ahraqat, akan membakar apa? Sabahatu wajhihi, cahaya Allah Subhanahu wa taala, ya, mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Seluruh makhluk yang terjangkau, ya, sejauh jangkauan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata hijabnya itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fahuma yang dimaksud mata di sini ainani, ada dua, hakikatani, hakikiyatani, hakikat betul-betul secara hakiki, la tusbihani ayuna al-makhlukin, tidak sama dengan mata makhluk. Maka wala yasihu tahrifu ma'nahuma ilal ilm war ru'yati li wujuhin minha. Maka kita tidak boleh mentahrif, merubah maknanya, makna mata tersebut. Oh, itu bukan mata maksudnya tapi ilmu Allah taala. Nah, itu namanya tahrif. Nah, ini. Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, kalau kita mengartikan mata Allah kepada ilmu misalnya, berarti itu annahu sarful lil kalami an haqiqatihi ila majazihi bila dalil. Berarti dia telah memalingkan firman Allah Ta'ala dari ya, perkataan hakiki kepada majaz tanpa dalil. Dalilnya mana gitu? Kalau ente bilang mata Allah itu maksudnya adalah ilmu. Dan itu nggak ada dasarnya. Nah, ini keliru ya, maka perlu dibantah. Yang kedua, anna fin nusus ma yamna'u dzalika. Ya. Bahwa dalam dalil-dalil yang ada ya, itu ya, mencegah untuk diartikan sebagai ilmu. Tuh, coba bayangkan yang dalil pertama dari hadis tadi. Inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya ya Tuhan kalian itu tidak buta sebelah. Coba itu diartikan ilmu gimana tuh? Enggak masuk. Ya, berarti gimana terjemahannya? Sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak apa? Ilmunya tidak sebelah kan gitu ya. Ayo piye? Kok ada ilmu sebelah-sebelah? Nah, itu enggak masuk. Nah, ini gampang banget sebenarnya memahaminya kan. Untuk membantahnya gampang sekali. Atau tadi dalil yang bahwa hijab ya, hijabnya Allah Ta'ala itu adalah cahaya. Coba bayangkan. Kalau diartikan mata itu adalah ilmu, nah, maka kalimat la ahraqat sabahatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Berarti ilmu itu akan membakar ya, cahaya wajah Allah Ta'ala itu akan membakar yang ya, pandangan Allah Ta'ala dengan matanya itu akan membakar seluruh makhluk yang bisa terjangkau. Kan enggak bisa sejauh ilmunya Allah Ta'ala gitu ya. Padahal ilmu Allah meliputi segala sesuatu kan. Masa ilmu Allah ditutupi oleh hijab, ada hijabnya? Kan enggak bisa gitu. Nah ini ya. Jadi batil pernyataan orang yang mentahrif makna al-ain ilal ilm. Makna mata kepada ilmu. Oh, udah beres ya? Udah selesai ya? Ada lagi nggak? Nah, nah itu fahuma ainani itu ya. Ya, fahuma ainani hakikiyatani la tusbihani ayunal
makhlukin. Jadi kedua mata Allah itu ya betul-betul hakiki gitu. Yang tidak menyerupai mata para makhluk. Ya, la tusbihani waswab. Tapi yang benar kata saya Al-Utsaimin ya, yang pas sebenarnya la tumasilani. Yang tidak sama dengan lebih tepat digunakan kata la tumasilani ayunal makhlukin. Karena apa tusbihani dengan tumasilani apa bedanya? Yushbi itu apa? Serupa ya. Serupa. Kalau yumasil sama. Semisal sama artinya. Nah, kalau mirip ya mirip sama beda atau tidak? Beda kan. Nah, maka saya Ibnu Utsaimin dalam penjelasan mengatakan waswab la tumasilani. Yang pas sebenarnya la tumasilani ayunal makhlukin itu. Nah, lalu kata beliau la yasihu tahrifu ma'nahuma ilal ilm war ru'yah li wujuhin minha. Tadi udah itu ya. Ya, udah tadi. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka dengan demikian kata beliau, fayajibu alaina an nu'mina billahi ainaini, wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Allah taala itu bi anna lillahi ainaini, Allah punya kedua mata. Lakin lau qail yaqul qail, kalau ada orang berkata hal taqulu anna hadhihi al-ain ka ayunil khalq fiha bayad wa sawad wa urub. Tapi kalau ada orang tanya, apakah mata Allah itu seperti matanya makhluk, ada putihnya, ada hitamnya? Jawabannya apa? La yajuz, tidak boleh. La yajuzu an naqula dzalik, kita enggak boleh mengatakan seperti itu, li'anna Allah laisa kamitslihi syai'un, karena Allah itu tidak ada satupun yang menyerupainya, menyamainya. Bal nu'minu bi ainin wa nu'minu bi annaha taliqu bih wa la yumkinu an numassilaha bi ayunil makhlukin. Nah, bahkan kita imani itu adalah mata, kita mengimani bahwasanya mata Allah taala itu ada ya sesuai dengan keagungannya dan tidak mungkin sama dengan matanya makhluk. Wala yumkinu an nukayyifaha, dan kita tidak mungkin melakukan takyif. Apa itu takyif? Mana takyif? Nah, merinci tentang sifat matanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi saya kira ini, ya, alhamdulillah selesai ya. Pada beres kan? Oke, ini dulu ya satu bab saja. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang insyaallah. Baik, sebelum diakhiri Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, apakah ada yang muskil yang Bapak Ibu, Bapak-bapak dan ibu sekalian tanyakan, kami persilahkan. Terkait dengan bab paham ya ini ya, bisa dipahami ya? Nah, insyaallah. Jadi antum percaya kalau Allah punya mata? Percaya. Itu maksudnya mata atau ilmu? Ya mata. Ya udah mata, selesai. Nah, jadi tidak perlu bingung. Oh kalau gitu Allah punya mata sama dong sama kita punya mata. Ya. Terus apa lanjutannya? Loh kalau sama-sama punya berarti dia sama dong sama makhluk misalnya. Nah, beda ya. Nah, karena tadi kalau pakai logika kita punya mata, hewan juga punya mata. Nah, mata kita sama hewan beda. Ya, tidak ya, sesuatu yang sama dari sisi nama tidak berarti sama dari sisi hakikat. Nah, ya silakan. Kalau yang hijabnya adalah cahaya itu, makna cahaya di sini apa warna putih Ustaz cahaya? Cahayanya warna apa? Kalau di sini tidak diterangkan ya, Allahu a'lam bishawab ya. Apakah cahayanya warna putih atau warna apa ya?
Nah, tadi disebutkan kan dalam hadis. Mana tadi? Ya, hijabuhu an-nur itu ya. Lau kasyafahu la ahraqat sabahatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Apa warna cahayanya? Allah alam. Ya, jika ada hadis lain misalnya yang menjelaskan cahaya warna putih misalnya, maka ya berarti ya itulah warna sesuai dengan keterangan dalam dalilnya. Karena di Musa melihat cahaya itu warna putih. Dalam Nabi Musa mau diperlihatkan, mau minta melihat Allah, malah melihat cahaya warna putih, sehingga ya itu dalam hadis atau dalam Al-Quran? tafsir. Dalam tafsir ya. Berarti kalau ada riwayat yang menjelaskan warnanya putih ya itu berarti sesuai dengan yang dijelaskan dalam riwayat ya. Nah, tinggal nanti tergantung apakah riwayatnya sahih atau tidak kan itu. Kalau itu sahih berarti warnanya putih. Tapi di sini tidak, saya Ibnu Al-Utsaimin tidak menjelaskan beliau ya. Dan dalam hadis ini juga tidak secara terang disebut warna cahayanya apa. Nah itu. Tapi tadi semua harus kembali kepada dalil ya. Kalau ada keterangan dalam dalil yang sahih, misalnya putih cahayanya, launuhu abyad misalnya, warna putih ya berarti itulah. Itu warnanya. Itu. Tapi saya belum pernah baca lah hadisnya ya. Belum, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau memang ada yang pernah baca dan itu sahih misalnya dalilnya, berarti itu putih warnanya. Ya itu, Pak Haryo. Maaf. Ya. Termasuk ini selendang juga. Tadi juga tidak dijelaskan warnanya apa. Tidak ada penjelasan. Nah, ya. Dan kalau tidak lalu tidak perlu juga kita cari-cari tahu kan. Tidak ada kewajiban kan. Ketika tidak diterangkan secara rinci ya berarti udah jelas lah. Nggak ada faidahnya kita mencari-cari tahu ini warnanya apa kan gitu ketika tidak dijelaskan, kecuali kalau memang ada penjelasannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masih ada bapak-bapak dan ibu sekalian yang mau bertanya? Ya, saya kira jelas ya, sangat jelas ya. Maka jangan pernah melakukan tahrif kalau sudah clear dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW yang sahih tadi ya, atau yang makbul. Hadis yang makbul itu hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Ada dua ya. Yang maksudnya hadis yang bisa diterima. Itu. Lawan katanya hadis apa? Lawan kata hadis makbul itu hadis apa? Hadis mardud. Apa artinya? Yang tertolak. Kalau hadis makbul ada berapa? Dua. Satu. Kalau hadis mardud ada berapa? Dua juga. Yaitu hadis apa? Hadis dhaif dan hadis maudhu', hadis palsu. Cuma nanti macamnya banyak. Rinciannya banyak. Hadis dhaif itu ada ya hadis mu'an'an, ada hadis mursal, ada hadis munqati misalnya. Ada hadis mauquf dan seterusnya. Ada hadis mudtarib. Nah, itu macam-macam ragam hadis dhaif. Ya, hadis mungkar termasuk itu hadis dhaif. Nah. Saya kira ini ya. Jadi apalagi ini soal akidah ya harus kembali kepada hadis yang makbul ya, yang bisa diterima. Yaitu hadis sahih atau hadis hasan. Maka tadi jika ada satu hadis yang yanzuru ilaikum azilina qanitin, ya udah enggak usah dipakai gitu hadis itu. Karena tadi dianggap lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kenapa Ahlul Bidah kok menolak hadis ahad? Apa yang antum tanyakan? Ahlul Bidah menolak hadis ahad. Kayaknya kami pernah baca itu dalam buku Syarih Yazid itu salah. Dalam perkara akidah itu mereka tidak mengatakan ingin ambil hadis ahad. Ini sebenarnya ya sama orang-orang Mu'tazilah, termasuk paham Mu'tazilah itu ya. Jadi mereka itu tidak mau menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Bahkan ya yang pernah saya baca salah satu ulama salaf ya,
Abu Hanifah juga termasuk dia. Abu Hanifah rahimahullah. Terus yang mengembangkan ya orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena hadis ahad itu ya menurut mereka posisinya kurang kuat ya. Ini masalah akidah, masalah keyakinan, maka hadisnya harus mutawatir menurut mereka. Tapi itu dibantah oleh para ulama Ahlussunnah ya. Selama orang yang menyampaikan hadis itu siqah, bisa dipercaya, walaupun ahad ya diterima. Karena hadis ahad pun ada 3 kategori ya. Hadis ahad itu ada 3 macam. Hadis ahad itu secara umum maknanya apa? Hadis yang tidak sampai pada level hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang perawi atau lebih dari itu, minimal 10 orang. Nah, kalau kurang dari 10, maka itu masuknya kategori hadis ahad. Hadis ahad itu ada 3. Ada hadis gharib, ada hadis ajiz, ada hadis masyhur. Nah, ini kategori hadis ahad itu ada 3 ya. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Yang lain enggak ada yang diriwayatkan kecuali 1. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis gharib, tapi sahih hadisnya. Karena yang meriwayatkan hadis ini hanya seorang sahabat, yaitu siapa? Siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hanya itu. Nah, itu. Tapi ini sahih hadisnya. Nah, yang kedua hadis ajiz, hadis itu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1 tapi kurang dari 3. Nah, sementara hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat atau lebih tapi kurang dari 10. Nah, itu jelas bisa diterima. Andai kata ada 3 orang sahabat, 4 orang sahabat atau 6 orang sahabat mendengar dari Nabi, kan itu masuknya kategori hadis ahad. Lah kok nggak diterima? Nah, itu gimana nggak diterima? Nah, itu maka nggak benar itu ya pemahaman orang yang mengatakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Yaitu Allahu a'lam bishawab. Nah, macam-macam hadis ahad tadi ya. Ya baik Bapak-bapak dan ibu sekalian, cukup ya. Sementara ini nanti insya Allah kita ketemu lagi melanjutkan pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.